الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. Al-Hadis. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian halaqah sirah nabawiyah. Pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas tentang wafatnya paman Nabi, yaitu Abdu Manaf. Namun yang sering dikenal adalah Abu Thalib, paman dari Nabi kita. Kewafatan Abu Thalib itu setelah pembahasan yang sebelumnya bahwa orang-orang kafir Quraisy memboikot, mengembargo Nabi dengan para sahabat agar satu, mereka jangan saling menikahkan, kedua jangan saling bertransaksi jual beli. Dan itu lama juga ya perjalanan itu. Nah, setelah dibebaskan maka tidak lama kemudian setelah embargo tersebut, Abu Thalib pun yang membela Nabi habis-habisan saat itu. Beliau qadarullah wafat, dan kewafatannya itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah, tepatnya di akhir tahun ke-10 dari kebangkitan Nabi ya. Jadi di tahun bi'tsah Nabi 10 tahun itu Abu Thalib meninggal dunia. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari dan juga Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah, dalam 2 kitab itu karya Ibnu Hajar Al-Hafiz, Abu Thalib itu adalah kunyah. Setiap ada nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, itu namanya kunyah. Dan itu harus telusuri nama aslinya siapa. Maka nama asli Abu Thalib menurut ulama ahli sejarah adalah Abdu Manaf. Dan beliau dilahirkan sebelum Nabi, sekitar 35 tahun sebelum Nabi. Artinya Nabi baru lahir. Nah, Abu Thalib ini sudah berusia 35 tahun. Terbayang oleh kita bagaimana mapannya kejiwaan Abu Thalib di saat usia 35 tahun, di mana lahir Nabi saat itu. Termasuk nanti paman yang lainnya juga yang dikenal dengan Abu Lahab ya. Abu Lahab juga sama Abu Lahab juga sama, bahwa ternyata ketika lahir Nabi, Abu Lahab saking gembiranya, dan dikabarkan saat itu oleh Suwaibah ya, nanti jadi ibu menyusui Nabi, Suwaibah itu dikabarkan oleh Suwaibah kepada Abu Thalib sebagai paman Nabi. Nama asli Abu Lahab siapa? Abdul Uzza. Kalau ini Abdu Manaf kalau ini ya. Jadi diberitahukan kepada Abu Lahab oleh Suwaibah sebagai hamba sahaya. Saking gembiranya Abu Lahab ya, Abu Lahab saat itu, maka Abu Lahab dengan serta-merta langsung membebaskan Suwaibah sebagai hamba sahaya. Jadi bebas ya. Saking bergembiranya Abu Lahab. Saking gembiranya lahir seorang yang lahir dari adiknya, yaitu Abdullah gitu. Bergembiranya luar biasa. Saking gembiranya maka Abu Lahab pun membebaskan perhambaan Suwaibah.
Tapi seiring berjalan waktu sudah kita jelaskan bagaimana sosok Abu Lahab plus istrinya Ummu Jamil ya, plus istrinya. Itu dibahas banyak ya, kitab-kitab menjelaskan tentang bagaimana dua sosok ini yang semaksimal mungkin menghalangi dakwah Nabi dari awal. Sejak Nabi usia 40 tahun terus itu dihalang-halangi terus-terusan. Sampai ini juga sama. Dua-duanya adalah paman Nabi, Abu Thalib dengan Abu Lahab. Dua-duanya paman Nabi, tapi Abu Thalib membela habis-habisan, sedangkan Abu Lahab dengan istrinya menentang habis-habisan. Dua paman yang bertolak belakang. Nah, jadi menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar ya. Jadi ketika lahir Nabi, kita usia Abu Thalib, kita kembali ke sini, usia Abu Thalib itu 35 tahun. Dan Abu Thalib itu tentunya saudara sekandung ya dengan Abdullah Abu Thalib itu. Oleh sebab itulah kenapa kakek Nabi, masih ingat siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Bukan di lam tasydidnya ya, di to Muttalib. Banyak yang membaca Abdul Muttalib, itu salah. Harusnya Muttalib. Jadi Abdul Muttalib sebagai kakek Nabi itu memberikan wasiat ketika beliau mau mati untuk diurus Nabi itu hingga besar. Terus nanti juga diurus oleh Abu Thalib ya. Terus nanti seiring waktu terus berjalan, berarti Abu Thalib terus mengurus. Kalau lihat dari sejarah ketika wafatnya kakeknya itu kan usia 8 tahun, kemudian berpindah ke Abu Thalib, berarti dari sejak usia 8 tahun hadirin. Bagaimana Abu Thalib mengurus ya sejak Nabi usia 8 tahun, kelas 1 SD ya, atau kelas 2 SD, itu diurus oleh Abu Thalib. Terus sampai nanti Nabi diangkat atau Muhammad diangkat jadi Nabi, hingga Abu Thalib wafat di tahun ke-10 kenabian. Ingat, tahun ke-10 kenabian, karena ini belum hijrah. Karena dihitungnya itu dari kenabian. Tahun ke-10 kenabian itu Abu Thalib qadarullah wafat ya. Padahal di sini keadaan beliau itu membela habis-habisan Nabi, bahkan beliau itu setiap ada orang yang mencela atau menyakiti Nabi, dia hadapi. Dan itu sudah terkenal ya. Terkenal sekali bagaimana sosok Abu Thalib membela Nabi Muhammad, sampai masyhur dalam syair Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu memang ada nazam-nazam ya, ada nazam-nazam dari Abu Thalib karena beliau ahli syair juga. Di antara syairnya di sini ditunjukkan, wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasida fit turabi dafina. Demi Allah, mereka semua tidak akan sampai untuk mengganggu kepadamu wahai Muhammad hingga aku diwisadahkan atau diberi bantal dari tanah. Apa maksudnya? Diberi bantal hatta wasida fit turabi dafinan. Maksudnya naon eta? Meninggal di bantalan oleh tanah itu ya, sehingga aku meninggal dunia. Artinya membela habis-habisan. Maka beliau terus membela Nabi dari cercaan, makian, bahkan pembunuhan terhadap Nabi, hingga akhirnya beliau meninggal ya, di tahun ke-10 dari kebangkitan Nabi. Nah, ini diantara sosok Abu Thalib. Baik, di sini dijelaskan bahwasanya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di fi akhir sanatil asyirah minal mab'ats. Jadi di tahun ke-10 dari kenabian. Tapi ikhtilaf ya, bulannya bulan apa? Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Syawal, ada yang mengatakan Rajab. Tidak dipastikan ya. Tidak dipastikan apakah Ramadan, Syawal atau Rajab. Tapi yang jelas di tahun ke-10.
Dan itu sebelum hijrah tentunya. Berarti kalau tahun ke-10 sedangkan Nabi hijrah tahun ke-13 dari kenabian, berarti 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi hijrah itu dipastikan itu. Dan usia di saat itu sekitar di sini jelaskan khamsin wa thamanina sanah, sekitar 85 tahun wafatnya Abu Thalib. Jadi sekitar usia 85 tahun ya, kewafatan Abu Thalib. Walamma hadarat al-wafatu dakhala alaihin nabiyyu. Ketika kewafatan sudah mulai hadir kepada Abu Thalib, maka masuklah Nabi ke kamar Abu Thalib. Maksud kewafatan di sini Imam An-Nawawi ya, karena ini riwayat Muslim juga. Imam An-Nawawi menjelaskan dekatnya wafat, sudah hadirnya kewafatan itu kata beliau qoblal muayyanah wan naz'i, sebelum melihat dan dicabut. Apa maksud muayyanah, melihat? Karena begini hadirin wa iman, ketika hadirnya malakul maut itu muayyanah namanya. Yang tadinya kita gaib ya, tidak bisa melihat yang ada di belakang tembok ini, siapa, ada siapa, apakah ada, tidak ada. Karena awalnya kita hanya manusia yang terbatas ruang dan waktu dan juga bentuk apapun juga. Nah, ketika muayyanah, ketika melihat malakul maut itu semuanya diterbuka semuanya. Sebut muayyanah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya begitu ya. Ini terjadi ketika hadir wafatnya Abu Thalib, maka masuklah Nabi. Di sini bukan dalam arti sudah sakaratul maut, belum. Ini qoblal muayyanah wan naz'i, sebelum melihat. Karena ingat sitrah ghaibiyah, penghalang yang gaib-gaib selama ini, ketika hadir malakul maut dan kita melihat dengan mata kepala sendiri malakul maut tersebut, nah kita terbuka semua yang ada selama ini kegaiban-keagaiban. Tentunya gambaran surga, gambaran neraka sudah tahu. Makanya kenapa ada malaikat yang disebut naziat. Ada malaikat namanya nasyitot. Naziat pencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang bergelimang dosa. Sedangkan nasyitot adalah pencabut malaikat yang lembut, karena mencabut ruh orang-orang yang solih. Makanya ini terjadi sebelum muayyanah ya, sebelum melihat malakul maut dan sebelum dicabut. Kenapa? Karena andaikan muayyanah, tidak ada manfaatnya keimanan, tidak ada manfaatnya taubat saat itu ya, tidak ada. Nanti dibaca di surah An-Nisa ya, An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu, sehingga datanglah hadirnya kematian kepada seseorang di antara mereka, qala inni tubtul ana, lalu orang tersebut mengatakan sesungguhnya aku sekarang taubat. Itu sudah mahjub, terhalang, hajaba ya, terhalang karena sudah melihat muayyanah. Dan ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi dalam bermusyawarah dengan Abu Thalib, bersama dengan itu ada kafir Quraisy saat itu qoblal muayyanah ya, sebelum melihat, sebelum datangnya malakul maut, sebelum datangnya malaikat Israel. Karena ingat selalu kehadiran malaikat itu sudah terhalang taubat. Sama dengan ketika matahari terbit bukan dari timur, tapi ketika terbit dari barat itu sudah terhijab taubat seseorang. Hadirin wa iman, nah kembali ke yang tadi, Abu Thalib, kemudian Nabi masuk. Ternyata ketika Nabi masuk, wa indahu Abu Jahlin, di sisi Abu Thalib itu sudah ada Abu Jahal, wa Abdullah bin Abi Umayyah, dan di situ ada juga Abdullah bin Abi Umayyah di antara para gegeden Quraisy ya saat itu. Ada Abu Jahal, Hisham, Amr bin Hisham, ada Abu Jahal, ada juga Abdullah bin Abi Umayyah.
Nah, ketika Nabi melihat mereka berdua, maka Nabi berkata langsung kepada pamannya, ai itu ya, ai ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah wahai paman, la ilaha illallah. Nah, ingat, ini kalimat tauhid. Makanya tadi dijelaskan, ini bukan waktu sakaratul maut. Karena tidak bisa kalau orang taubat ketika sakaratul maut. Ini sebelum muayyanah, sebelum an-naz'u, ya, sebelum dicabut ruh dari sini. La ilaha illallah, wahai paman, ucapkan itu. Kalimatan, satu kalimat saja yang tadi. Untuk apa? Uhaju laka biha indallah. Uhaju, Al-Hafidh mengatakan uhaju pakai tasydid, asalnya uhajiju, kata beliau. Seolah-olah Nabi faham terhalangnya Abu Thalib dari syahadat tadi ketika sakaratul maut. Jadi Nabi faham itu. Uhaju, aku akan jadi hujjah laka bagimu wahai pamanku, biha, dengan kalimat yang tadi. Kapan? Indallah, nanti ketika di sisi Allah. Nah, inilah hebatnya Nabi ingin membantu Abu Thalib. Abu Thalib itu luar biasa bagaimana pembelaan beliau, ya, sampai orang kafir Quraisy saja tidak berani. Abu Jahal yang ini, Abdullah bin Abi Umayyah, termasuk yang kemarin kita sebutkan, itu mereka tidak berani untuk mengganggu Nabi ketika di situ ada Abu Thalib. Padahal kita tahu Abu Thalib dari keadaan putra-putranya banyak, kemudian dari ekonominya rendah, tapi sangat disegani. Ya, ini hebatnya Abu Thalib. Bahkan kalau mau memperdalam lagi siapa sosok beliau, itu harus terus mendalaminya, karena sosok Abu Thalib yang Abu Thalib yang kecil, kemudian perekonomiannya tidak terlalu kaya seperti paman-paman Nabi yang lainnya, tapi ketika Nabi berada di bawah pengawasan Abu Thalib sejak usia 8 tahun sampai usia 40 tahun jadi Nabi. Nah, sejak saat itu tidak ada yang mau berani. Hatta Abu Lahab, dalam sejarah begitu, Abu Lahab tuwanian kalau ada Abu Thalib sebagai paman Nabi, menunjukkan sangat-sangat kuatnya pembelaan beliau. Nanti ada ibrah, ya, di akhir nanti kita bacakan. Ada pelajaran bagi kita. Kemudian ketika Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ketika ucapkan itu, maka dengan serta-merta Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan langsung kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Tuh bahasa langsung Abdul Muttalib, mengingatkan ke sahana itu, ke Abu Thalib. Abdul Muttalib siapanya? Bapaknya. Atarghabu an, kalau rogibaan berarti benci, ya. Kalau rogibafi berarti cinta. Atarghabu an, apakah anda wahai Abu Thalib benci, kata Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah, an millati Abdul Muttalib, dari agamanya Abdul Muttalib, dari agamanya bapakmu, gitu. Makanya betul, ya, musobahah, musohabah, persahabatan itu sangat menentukan. Persahabatan itu sangat menentukan. Makanya hatta nanti ketika kita meninggal dunia pun ini yang akan menentukan. Dan ini qadarullah, ingat, takdir dari Allah. Pembelaan Abu Thalib sejak usia Nabi berapa? 8 tahun hingga, kalau dilihat dari sejarah barusan, 10 tahun berarti 50 tahun, ya. Dari usia 8 tahun hingga 50 tahun Abu Thalib membela Nabi. Tetapi karena Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah akhirnya, tapi tidak langsung menolak, falam yazar Rasulullah ya'riduhu alaihi, terus-terusan Nabi, wa yu'iduhu lahu tilkal maqalah, sampai Nabi terus mengulang-ulang ucapan yang tadi. Paman ucapkan la ilaha, cukup itu saja, gitu. Cukup, hanya satu kata, hanya satu kalimat maksudnya. La ilaha illallah. Hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahu, sampai akhirnya Abu Thalib di akhir ucapan beliau ketika sudah hadir malakul maut,
ala millati Abdul Muttalib. Itu berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Sahih ya hadisnya. Jadi berada di dalam milahnya, agamanya Abdul Muttalib, agamanya pagan, agamanya musyrik saat itu. Inilah yang membuat kita merasa hanjelu gitu nya, haneul, membela habis-habisan, tapi ternyata tidak seperti itu. Maka akhirnya Rasul pun langsung mengatakan, wallahi, setelah wafatnya, wallahi la astaghfirunna laka. Demi Allah, wahai pamanku, aku akan senantiasa terus beristighfar untukmu, wahai pamanku. Malam unha anhu, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Selama aku tidak dilarang oleh Allah. Nah, berarti paham juga Nabi ya. Orang yang musyrik ketika mau didoakan tidak akan diijabah. Paham Nabi itu. Selama 10 tahun tuh mendapatkan wahyu itu. Selama 10 tahun Nabi sangat paham itu semua. Nah, itu di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di riwayat Muslim yang lain hampir mirip juga. Wahai faman, ucapkan la ilaha illallah asyhadu laka. Kalau tadi uhaju, kalau tadi aku akan berhujah. Kalau ini asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat yang tadi, satu kalimat saja. Tapi nanti turun ayat ini ya. Apa yang innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah atau taufik man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah atau taufik kepada yang Allah kehendaki. Nah, ini pelajarannya. Pelajaran bahwa memang biar bagaimanapun kita berdakwah, kalau Allah belum mengizinkan turun hidayah tidak bisa. Makanya jangan pernah kita putus asa dalam dakwah. Fasabrun jamil ya, bersabar. Dan jangan selalu berharap penuh agar dia ikut ke saya, agar mereka ikut ke saya, agar keluarga ikut ke saya, agar tetangga ikut ke saya, agar masyarakat ikut ke saya, agar umat ikut ke saya. Bukan begitu cara dakwah. Stres hadirin waktu iman kalau dakwahnya seperti itu. Makanya kan ada orang, Ustaz, kalau saya mengajak keluarga, saya mengajak saudara-saudara, tetapi kenapa mereka balik membenci kepada saya? Sehingga mereka tidak mau ajakan dari saya. Kalau inginnya mereka ikut sesuai dengan keinginan kita, itu tidak boleh. Nabi itu tidak pernah itu, hanya fa innama alaikal balag. Anda itu Muhammad hanya menyampaikan saja. Sampaikan saja. Yang penting menyampaikan, dakwah itu mengajak. Tapi ingat jangan mengejek ya. Karena itu ngajak baju ngejek gitu ya, itu tidak boleh. Ajak saja dengan kebaikan-kebaikan, dengan ilmu-ilmu, dengan taklim-taklim, dengan akhlakul karimah yang kita miliki. Yang penting ajak. Adapun dia mau tidak, ya seperti ini. Betapa cintanya Nabi kepada Abu Thalib, sampai Nabi itu, wahai paman, ucapkan satu kali saja la ilaha illallah. Saking cintanya beliau dan saking fahamnya nanti kehidupan di akhirat. Makanya hadirin wa ta'ala di sini dijelaskan bagaimana faidah hadis, faidah tentang hadis yang tadi ya. Ibnu Hajar beliau mengatakan, satu kata beliau di antara manfaat hadis yang tadi ya, kata beliau, jawazu ziyaratil qarib al musyrik wa iyadatuh. Bolehnya menziarahi, bolehnya melayat kepada siapa? Karib, kerabat yang musyrik. Boleh, ingat. Karena akan ada orang yang akhirnya karena dia bukan sesuai dengan agama saya, dia tidak sesuai dengan akidah saya, dia tidak sesuai dengan manhaj saya, dia tidak sesuai dengan ormas saya, maka akhirnya dia tidak mau menziarahi dan juga tidak mau
menengok ketika sakit. Ibnu Hajar mengatakan boleh, berarti kalau begini dibolehkan kita menjenguk orang yang di luar Islam. Yang kedua, dibolehkan untuk menziarahi. Nah, itu faidah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fihi anna taubata maqbulatun. Taubat itu sesungguhnya diterima walau fi syiddati maradil maut. Walaupun pada saat sakitnya itu yang akan mengantarkan mati, itu diterima taubatnya. Hatta yasila ilal muayyanah, yang tadi, sehingga atau sebelum nanti muayyanah. Kalau sudah melihat malakul maut, dah itu tidak bisa apa-apa ya. Fala yukbalu, tidak akan diterima taubat seorang hamba. Berdasarkan surah Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak ada manfaatnya taubat mereka, iman mereka. Sehingga Firaun ditenggelamkan ke Laut Merah. Apa yang dikatakan Firaun? Iman kan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu kama amanat Banu Israel. Tapi Allah menegaskan, al-ana wa qad asaita. Sekarang Anda yang bermaksiat. Itu kan tidak bisa. Ketika sudah muayyanah. Muayyanah itu melihat yang gaib-gaib. Artinya sudah hadir malakul maut. Makanya ibrah ya, ketika malakul maut itu datang, tidak bisa penyakit apapun diobati dengan obat yang harganya jutaan bahkan miliaran. Makanya saya sering menegaskan, ketika ada di antara keluarga kita, tetangga yang kira-kira ini harus dibawa ke rumah. Kenapa? Karena sepertinya ini tidak lama lagi. Dan kita harus mentalkinkan, itu yang terbaiknya di situ. Kan ada di antara saudara kita rek meyakeun ka panasaran, nepikeun ka anggota keluarganya tidak bisa dekat dengan orang tersebut. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Masalahnya begini, ketika misalnya keluarga kita ada di rumah sakit dan kita tidak bisa menunggunya, siapa yang akan mentalkinkan? Tugas kita itu hanya mentalkinkan. Ketika tidak bisa, sudah cabut, bawa ke rumah. Semua keluarga sok talkin, dekat dengan keluarga. Bukan artinya mencabut itu karena putus asa, bukan. Ingin akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Walaupun bisa tidak bisa, dipasrahkan kepada Allah. Begitu ya. Karena ini mah hanya ya biarkan, nanti meninggalnya tidak ada kita. Lehen kalau nanti dokternya dia paham tentang talqin ya. Paham. Kalau tidak paham kan, ayo dipakai naon kita. Ayo, padahal harusnya udah talqinkan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau ada perasaan, nah ini seperti tidak akan lama lagi. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu meninggal. Itu kan kita dekat dengan keluarga. Itu yang sering kita perhatikan, kadang-kadang ya bahasanya begitu, meyakeun ka panasaran. Padahal meyakeun ka panasaran mah lakinu mautakum la ilaha illallah. Ketika itu sakit. Tapi kan cara Allah menjemput ruh itu kan tidak semuanya harus sakit ya. Tidak semuanya harus sakit. Kadang harus apa? Harus tabrakan dulu, itu kan. Meninggal di tempat itu kan yang memang berat begitu teh. Beratnya apa? Tidak ada tanda-tanda. Walaupun yang namanya kematian tidak ada tandanya. Tapi kalau sakit dulu kan terbayang oleh kita. Baik, hari ini waktu ini itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa fihi annal kafira idza syahida syahadatal haqq najam minal azab. Kalau ada seorang kafir kemudian dia bersyahadat, syahadatnya benar, maka dia akan terhindar, akan selamat dari azab nanti. Kenapa? Li'annal Islam yajubbu ma qablahu. Karena kehadiran Islam itu ya. Karena kehadiran Islam. Kemudian yang terakhir,
kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya, hikmahnya itu yang keempat, wa fihi anna azabal kuffar mutawafitun. Siksa bagi orang-orang kafir itu beraneka ragam, berbeda-beda. Wa naf'ul ladzi hasala li Abi Thalib min hasais bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari aspek manfaat yang didapatkan oleh Abu Thalib itu dikarenakan khususnya barokah Nabi. Kan orang kafir tidak dapat, ya, tidak diterima doa orang muslim untuk orang kafir, tidak pernah diterima. Tidak pernah diterima, tapi di sini ada khususnya barokah Nabi, ya. Khususnya kebarokahan dari Nabi ketika Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, ya, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid ini yang akan menjadikan dia bisa memasukkan dia dalam keadaan kebahagiaan nanti kelak di yaumil qiyamah. Jadi maksudnya begini, kalau ada seorang manusia di dalam hatinya ada tauhid, kemudian dia bergelimang dosa dan kemaksiatan, selama ada ketauhidan, ketika dia meninggal dunia, nanti di nerakanya satu waktu akan dijahit kembali, akan dijahit, nanti dimasukkan ke surga. Kan bahasan begitu. Akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Walaupun hanya sebiji atom keimanan di dalam kalbu seseorang yang ada di dalam neraka, keluarkan mereka. Berarti itu menunjukkan begitu. Sedangkan Abu Thalib, sedangkan Fir'aun, sedangkan Abu Jahal, mereka tidak ada keimanan. Dan di akhir kehidupannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi menegaskan begitu. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk surga kalau bisa seperti itu. Menunjukkan hadirin wa iman tidak mudah, ya, akhir kehidupan kita mengucapkan lafaz yang tadi. Apalagi kalau muhtadar, muayyanah, kalau sudah hadir malakul maut, sudah berat mengucapkan la ilaha illallah. Itulah sebabnya kenapa harus ada orang-orang terdekat yang mentalkini kita. Talqin itu kepada yang mau mati, bukan yang sudah mati, bukan. Talqin itu yang mau meninggal. La ilaha illallah. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, diam kita, biarkan. Tapi kalau dia meracau kembali ke sana kemari, karena itu sakarat namanya. Sakarat itu mabuk. Sakaratul maut itu begitu. Ketika dia meracau kembali, tugas kita la ilaha illallah. Jangan dipotong-potong. Allah tidak ada. Dah saja la ilaha illallah. Bisa tidaknya ya tergantung dia, Allah yang menakdirkan. Tugas kita cukup itu saja. Ketika meninggal, nah berarti mudah-mudahan husnul khatimah. Kemudian ada tambahan di sini, ya. Kalau orang muslim beristighfar untuk kematiannya orang-orang kafir, maka di ayat 113 surah At-Taubah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi nabi, bagi orang beriman, an yastaghfiru, memohon magfirah Allah lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, andaikan mereka karib kerabat, ya, ibu bapak, anak, saudara dan sebagainya, mimba di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena orang-orang musyrik itu, ya, mereka ashabul jahim, para penghuni neraka. Kemudian yang tadi dibacakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, Al-Qasas 56. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan ini semua, ya, panjang lebar tentang bab yang seperti itu. Termasuk Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan yang tadi, yang innaka la tahdi, Al-Qasas 56. Nanti dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan di sini, ya, tafsir Ibnu Katsirnya. Huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala, Allah yang lebih tahu, biman yastahiqul hidayah, siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Maksud hidayah di sini adalah hidayatut taufik. Allah Maha tahu siapa yang berhak.
Makanya kita terus ya, ihdinas siratal mustaqim, itu hidayatut taufik. Tidak semua manusia mendapatkan hidayah taufik. Kalau hidayatul dalalah atau hidayatul irsyad, banyak manusia mendapatkan hidayah-hidayah tersebut. Tahu agama begini, tahu Islam begini, tahu salat wajib, tahu zakat, tahu dan yang lain-lainnya syariat Islam, tapi belum bisa memaksimalkan dalam syariat, dalam ibadahnya. Itu baru dapat hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Kalau hidayatul taufik, dia taufik muwafaqah. Jadi sesuai dengan ibadah yang dia lakukan. Dan di sini jelaskan kata Ibnu Katsir, Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Mimman yastahiqul ghiwayah. Hidayah dan giwayah, bahasa giwayah. Kalau kita bahasa dolalah ya, ini bahasa yang lain. Hidayah dan giwayah kesesatan, dolalah sama ya. Antara hidayah dan giwayah, Allah tahu siapa yang berhak. Kata Ibnu Katsir, yang innaka la tahdi man ahbabta, ingin sekali memberikan hidayatut taufik kepada Abu Thalib, tapi Nabi kan tidak bisa. Dan kata beliau itu terdapat dalam Bukhari Muslim, bahwa ketika turun ayat tentang Abu Thalib paman Rasul yang tadi Al-Qasas, dan ternyata Abu Thalib itu yahutuhu yansuruhu, dia membela Nabi, menolong Nabi, dan dia juga mempunyai sifat-sifat yang luar biasa bagusnya terhadap Nabi, cinta kepada Nabi, hubban syadidan tabi'iyan. Nah, kata Ibnu Katsir, cinta kepada Nabi itu cinta manusiawinya, la syar'iyan. Nah, ini yang perlu garis bawahi. Cintanya Abu Thalib itu adalah cinta tabi'i, cinta kemanusiaan. Ini kan anak adi ya, anak adi ya, makanya kudu dibela-bela. La syar'iyan, cintanya itu bukan kena syariat. Falamma hadarathu al-wafatu wa hana ajaluhu, maka ketika hadir kewafatan dan dekat ajal dia, maka Nabi pun menyeru kepada Abu Thalib untuk iman dan masuk Islam. Tapi kata Ibnu Katsir, fasabaqal qadar fihi, tapi takdir sudah mendahulunya. Ini pernah kita jelaskan. Hadis arba'in, hadis keempat, di mana ketika kita berada dalam perut ibu kita semua ya, ibu kita semua itu sudah dicatat 4 perkara, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Jadi rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kita merasa bimbang ya bab rezeki, pasrahkan semuanya kepada Allah. Ada tidak orang yang diberi rezeki tapi cicing menang rezeki, ada tidak? Ada. Contohnya orang yang sedang sakit, ngagolo di rumah sakit, jual, ada yang memberikan makanan, buah-buahan, sayur-mayur, ada tidak? Banyak tuh. Padahal dia tidak berusaha hanya karena rezeki sudah ditentukan. Yang terpenting kita jemput dengan halalan thayyiban. Itu panjang lebarnya, rezeki, terus ajal juga sama. Ajal jangan kita pernah berpikir ajal itu karena sakit, tapi ajal itu ya sudah waktunya. Kalau hari ini saya sudah ada malakul maut, ya sudah, tidak ada yang bisa menolong. Hatta ambulan rumah sakit yang terbesar pun tidak bisa. Di antara ikhwatul iman yang meyakini bahwa lama nanti ajalnya, justru tidak tahu. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketiga apa? Amal. Nah, ini amal yang berat. Di hadis arba'in keempat itu, masya Allah, justru bab amal lo kudu hariwang nama. Kudu hariwang nomor 3 yang ini. Kalau syakiyun au sa'idun, celaka atau bahagia kita sama sudah ditentukannya. Kalau celaka sabar, kalau bahagia syukur, cukup. Dan semuanya ada dalam masyiatullah. Semuanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ini baik, alhamdulillah. Kalau ini menurut kita buruk, ada hikmah yang harus kita ambil. Kira-kira apa di balik musibah yang saya dapatkan ini? Jangan menyalahkan Allah. Oh, mungkin harus banyak dekat lagi dengan Allah. Oh, mungkin sholatnya selama ini jauh, sholat maksimalkan. Begitu saja. Karena memang begitulah musibah-musibah ya. Itu nantilah satu waktu kita bahas tentang 4 perkara yang itu. Tapi tadi fa sabaqal qadaru,
Fayasbiku alaihi, apa bahasanya, maka didahului takdir yang dulu ketika di alam rahim. Orang ini terus melakukan kebaikan, tapi di akhir kehidupannya dia masuk ke neraka. Kenapa? Su'ul khotimah. Tapi sebaliknya ada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dalam kesehariannya terus, tapi di akhir kehidupan dia langsung melakukan kebaikan di surga, maka fayadkhulul jannah, maka dia akan masuk surga. Ini masalah amal. Makanya ada hadis mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Tak paham tak? Tong biniat wae. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung khotimah kita, su'un atau husnun. Fakhtutifa min yadihi fastamarru ala ma kana alaihi minal kufri walillahil hikmatut tamah. Itu ada hikmahnya. Biar bagaimana itu ada hikmahnya ya. Kenapa gitu Allah menakdirkan Abu Thalib yang berjuang habis-habisan sejak Nabi usia 8 tahun hingga 50 tahun itu, selama 42 tahun habis-habisan belum membela mati-matian Nabi, ternyata tapi tidak seperti itu. Ada tambahan di sini karena kecintaan hubbul ubuwah, bukan cinta karena Allah, kecintaan karena dari bapaknya, adik sebagai adiknya, atau asobiyah qarabah, asobiyah walam yaksid ilal akidah, bukan cinta karena akidah. Wallahu a'lam. Kemudian di sini jelaskan akhirnya Abu Thalib pun dimakamkan. Riwayat Abu Daud dalam sunannya, juga Abu Daud atau Yalisi dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka aku, kata Ali, datang kepada Rasulullah. Aku mengatakan inna ammaka syaikha ad-dhala qad mata. Itu bahasa anak untuk bapaknya. Faham anaknya juga. Sesungguhnya pamanmu, maksud paman itu kan bapaknya itu teh. Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu itu adalah asyai, orang yang sudah tua. Usia berapa tadi? 85 tahun meninggalnya. Ad-dhalla, dolin. Beliau sesat, qad mata, sudah meninggal dunia. Maka Nabi pun sama, Nabi menangis, ingat. Nabi itu menangis satu pembelaan Abu Thalib selama hidup beliau. Yang kedua, menangis yang luar biasa menangisnya adalah Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Sedihnya luar biasa. Nah, akhirnya kata Rasul kepada Ali, idhab fawari abaka thumma la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Jadi maksudnya sok uruslah gitu, urus paman bapakmu untuk dikuburkan, dan akhirnya dikuburkan. Nah, pertanyaan terakhir, masiru Abi Thalib, tempat kembali Abu Thalib di mana? Tadi kan Abu Thalib itu orang yang membela habis-habisan Nabi, tapi dia masih dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, itu mereka kan ada fiddarkil asfali minan nar, ada di bawah aspal, paling bawah neraka. Innal munafik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang sangat bergelimang dosa itu pasti di bawahnya. Kalau bahasa dalam bahasa kita di keraknya, kalau ada panci ya di bawahnya, di keraknya. Itu secara umum seperti itu. Tetapi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ya, beliau berkata kepada Nabi, ma'agnaita an ammika fa wallahi kana yahutuka wa yaghdabulaka. Kata pamannya Abbas juga sama kan, kakaknya Abu Thalib, kakaknya Abu Lahab, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau masuk Islamnya ketika Fatu Mekah ya. Saat ini belum masuk Islam. Fatu Mekah nanti ketika Nabi 2 tahun sebelum Nabi wafat, itu Fatu Mekah. Wahai Muhammad, tentang pamanmu, demi Allah dia itu selalu membelamu, menolongmu, bahkan dia marah karenamu. Maka Nabi mengatakan, maksudnya nanti di mana gitu?
Maka Nabi menjawab, huwa dia, maksudnya Abu Thalib, fi dahdahin minan nar. Nauzubillah. Fi dahdahin minan nar. Dahdah, kata Al-Hafidh, ini adalah kata pinjaman. Isti'arah namanya dalam ilmu balaghah, dahdah. Karena dahdah itu adalah al-ma'u ma yablugul ka'ba wal makna annahu khaffafa anhul azab. Jadi air yang memang dia bergejolak, air itu, tapi hanya sampai ke mata kaki gitu. Itu air yang menggejolak tapi hanya sampai mata kaki, bukan sampai sini apalagi luput kepala itu. Itu namanya doh air. Tapi maksudnya kan bukan air doh ya. Doh minar itu. Kalau air yang mendidih yaitu doh namanya. Tapi kalau api kan bukan air, itu beda. Tapi ini isti'arah namanya. Huwa fi dahdahin minan nar. Dia berada dalam yang mendidih tapi nar itu. Bukan air mendidihnya. Pada api yang mendidih, berarti menyala-nyala. Walaula, kata beliau ya, dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3883 dan riwayat Muslim 209. Kata beliau, kata Nabi, walaula ana, andaikan tidak ada saya. Bukan sombong ini ya, karena memang Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Walaula ana, andaikan tidak ada aku, lakana, tentu Abu Thalib itu pamanku itu fiddarkil asfali minan nar. Tadi saya bahasakan tadi. Fiddarkil asfali minan nar, ada berada di bawah darok te darkah, apa yang paling bawah, asfal paling bawah dari neraka. Nauzubillah ya. Tapi belum ada fiddah di atasnya gitu. Di atas. Dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan dia itu terus tawaf. Maksudnya itu mengelilingi tiap hari, Pak, Bu. Nauzubillah, mengelilingi tiap hari. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa disebutkan tentang keadaan famanya, Nabi bersabda, la'allahu tanfahu syafaati yaumal qiyamah. Itu dikarenakan ada manfaatnya syafaatku. Syafaatul uzma Nabi ini, syafa'ah khosoh berarti ini. Kan syafaat ada dua, ada amah, ada khasah. Saya Utsaimin tuh dalam kitab syarah tauhidnya dijelaskan tentang itu. Syafa'ah khosoh, syafa'ah amah. Ini syafa'ah khosoh. Karena tidak mungkin orang kafir mendapatkan doa dari Nabi. Syafaat uzma, syafaat khosoh dari Nabi di hari kiamat. Fayuj'alu fi dahdahin minan nar. Yang tadi beliau ada di atas tapi di neraka. Yablughu ka'baihi, itu kan, sampai api tersebut ke ka'bunnya, ka'bun. Yagli minhu dimaguhu, tetapi yang mendidihnya itu bukan kakinya tapi dimag. Dimag itu otak. Nauzubillah, nauzubillah. Itu otaknya. Jadi hari ini waktu diberi yang kena apinya adalah kakinya, mata kaki, tetapi yang mendidihnya adalah otaknya. Padahal di riwayat yang lain bahwa Abu Thalib munta'ilun bin na'laini. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Jadi diberikan na'lun, sendal, terumpa, sepatu dari besi. Diberikan sandal, kan tidak ada alas kaki kan, orang-orang kafir itu tidak, orang-orang ahli neraka tidak ada. Dan itu kata Nabi, ahwanu ahli nar azaban. Jadi siksaan yang paling ringan di ahli neraka itu seperti Abu Thalib, diberikan terumpah dari besi dan dia terkena api kakinya itu, tetapi yang mendidih adalah otaknya. Itu adalah ahwanu azaban, ahwanu ahli nar azaban, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya begitu. Makanya ulama berpikir kenapa yang kaki Abu Thalib kena api neraka dan yang mendidih adalah ini. Dan itu mohon maaf selamanya, Pak Bu. Selamanya Abu Thalib begitu. Apakah Nabi berhasil? Syafaatnya berhasil. Dari fiddarkil asfali naik paling atas, dan paling atas itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib, dan dia terus-terusan begitu. Karena ya begitulah takdir dari Allah. Terakhir Imam As-Suhaili
ahli Sirah Nabawiyah beliau ya. Kitabnya Ar-Raudul Unuf itu terkenal. Imam As-Suhaili mengatakan al-hikmatu fihi, hikmah tentang kisah Abu Thalib yang barusan, anna Abu Thalibin kana tabi'an lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam bijumlati. Secara global Abu Thalib mengikuti Rasul, illa kecuali annahu mutsabbitun liqadamaihi, kecuali dia itu masih tetap di dua kakinya, ala millati Abdul Muttalib. Hanya itu saja, seluruh badannya dia membela Nabi gitu, Abu Thalib itu, tapi kakinya masih berada dalam millahnya Abdul Muttalib. Fasullital adzabu ala qadaimaihi khosatan, tetapi azab itu berarti mengelilingi itu, menguasai dua kakinya Abu Thalib secara khusus, litathbitihi iyyahuma ala millati abaihi, dikarenakan masih kekeh gitu, panceg dalam agama Abu Thalib, Abdul Muttalib, agama musyrik. Maka Al-Hazimi hafizahullah ta'ala mengatakan, kata aku, falam yuflih Abu Thalib, biar bagaimanapun Abu Thalib tidak berbahagia, tidak bisa selamat. Ragma kulli ma kana alaihi minal hiyatah wan nasri li Rasulillah, padahal kehidupannya dihabiskan untuk membela, menolong terhadap Rasul. Nah, ibrahnya hadirin wa iman, bahwa sesungguhnya ini adalah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau kita berdakwah, dakwahlah, tetapi yang akan menakdirkan Allah. Kita hanya bisa mengajak, kita hanya bisa berdoa. Kalau kita menangis karena mereka yang kita ajak meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah, ya itu pasrahkan saja, karena tugas kita fa innama 'alaikal balag. Jadi terus tetap kita berdakwah. Ketika ada yang membela, ya membela itu terlepas dari yang tadi, tetapi yang jelas ya Abu Thalib menjadi ibrah bagi kita, bahwa sesungguhnya Abu Thalib, beliau membela Nabi, tapi di akhir kehidupan masih berada dalam agama kemusyrikan. Baik, demikian hadirin wa iman kajian pada malam hari ini. Insyaallah di pekan depan, di tahun itu juga Nabi pun kehilangan sosok yang kedua yang sangat dicintai, dan itu merupakan tahun kesedihan yang disebut Amul Huzni. Siapakah beliau yang sangat dicintai meninggal setelah Abu Thalib? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.